Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ba'da Jumat, insyaallah saya sedikit membahas apa yang ditanyakan oleh teman-teman kaum muslimin yang ada di kolom komentar YouTube. Pertanyaan seperti ini yang saya rekam ya, tapi tidak sedetail itu kalimatnya mungkin. Pertanyaannya, Mas, gimana kalau ada satu keluarga itu satu yang jokam, yang lain tidak jokam? Apakah nanti dia bisa menguasai harta kita? Jawabannya wallahu a'lam. Tapi kemungkinan ke situ saya rasa tidak terlalu kuat, kecuali yang satu jokam ini punya power. Mungkin kalau ada niat buruk. Saya rasa kalau niat hatinya baik, rata-rata jokam tidak seperti itu, kecuali dikomporin oleh pihak-pihak tertentu di jokam untuk meraup keuntungan. Kemungkinan itu terjadi, tapi sangat kecil. Beda halnya ketika satu keluarga besar itu yang tidak jokam satu. Ini kemungkinan, kepastiannya saya tidak bisa jamin. Cuma karena hampir rata-rata jokam itu kadang menghalalkan segala cara, bisa jadi arah ke situ untuk merebut hak waris. Karena yang saya dengar, kalau saya belum pernah menjumpai langsung, yang saya dengar di sebagian daerah itu ada jamaah, satu keluarga jamaah, ada satu yang belum ikut. Nah, saya dengar tidak dapat warisan itu, justru dikuasai mereka. Ada seperti itu, boleh dicek di YouTube. Atau mungkin sebagian jokam keluar dari jamaah jokam, akhirnya diputus tali persaudaraannya, yang anak yang keluar diputus menjadi anak, dikeluarkan dari anak sepihak, walaupun di kakak belum tercoret ya. Itu secara ikrar ya memutus hubungan famili antara anak dan orang tua. Ada. Atau mungkin orang tua yang hijrah, anak tidak hijrah, masih di jokam. Itu bisa dipastikan yang betul-betul yang betul-betul taat betul kepada imam mereka, yang loyalitasnya sangat tinggi, bisa dipastikan orang tuanya pun dipisahkan antara anak dan orang tua, atau dimurtadkan versi mereka. Mungkin demikian yang terjadi. Tapi kalau untuk satu orang jokam untuk menguasai harta, itu kemungkinan dia menguasai sangat tipis sekali, kemungkinan sangat tipis. Tapi beda halnya ketika keluarga besar itu dikuasai dalam artian mayoritas Islam jamaah atau jokam, yang satu tidak, kemungkinan hak waris untuk si orang yang tidak jokam atau yang sudah hijrah bisa dipastikan tidak dapat. Kecuali yang sendirian tadi, tidak jokam atau ex jokam, dia kuat, dia berani. Justru keluarga besarnya yang takut, yang merasa jokam tadi, atau yang merasa paling benar Islamnya. Kenapa demikian? Ketika mereka merasa paling benar, dia berpatokan
dengan dalil-dalil yang sengaja diambil untuk memperkuat kondisi mereka, seperti la islama illa bi jamaah, la jamata illa bi imarah, la imarata illa bi ta'ah. Nah itu kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi tidak dikatakan Islam kalau tidak jamaah, atau tidak dikatakan jamaah kalau tidak taat. Nah gitu. Itu termasuk penyelewengan untuk menguatkan satu kelompok yang mana imam mereka tidak diakui. Tidak diakui. Hanya diakui untuk versi mereka. Dan itu pun imamnya disembunyikan. Jadi kita perkuat, kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Kalau untuk satu jokam, ketika dia tidak punya power di keluarga, saya rasa dia tidak akan menguasai. Kemungkinan itu sangat tipis sekali. Tapi lain halnya ketika mayoritas jokam, satu atau dua yang tidak jokam atau ex-jokam, bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan harta warisan dan yang lain bisa dikuasai. Bahkan hibahnya orang tua pun bisa diambil. Itu hampir terjadi di daerah Riau. Jadi kalau ada yang komentar sebagai kaum muslimin menjadi provokator, itu sangat salah besar. Sangat salah besar. Saya tetap bicara sesuai apa yang saya ketahui dan tidak pernah mengatakan apa yang saya tidak ketahui. Saya tidak suka berbohong. Walaupun saya dulu di dalam jokam dipaksa untuk berbohong, tapi untuk menyatakan saya tidak berani berbohong. Sempat pernah ditanya oleh ustadz yang ada di pondok sekitar sini, terutama pondok sunnah, pondok manhaj salaf. Saya pernah ditanya, Mas Agung, kalau di kelompok jenengan itu ada nggak imamnya? Saya jawab ada. Saya jujur, sempat saya ditegur oleh Mas Imam, paman saya yang pernah menjabat menjadi wakil ketua Kabupaten Kampar 2 periode, dari 10 tahun, dan juga menjadi sekretaris organisasi mereka yang baju-baju hitam. Insya Allah tahu teman-teman ya, yang sudah hijrah ataupun yang belum hijrah. Mudah-mudahan video ini sampai ke semua kalangan jamaah, dari yang awam sampai yang tidak awam, sampai yang dikatakan paling paham, mudah-mudahan sampai. Jadi untuk berbohong mereka itu suatu amalan ibadah yang disunnahkan, bahkan mungkin diwajibkan. Menurut saya itu tidak pas. Silakan koreksi kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang pas silakan dibenarkan. Insya Allah kita akan menerima kritik dan saran, karena saya pribadi manusia biasa dan juga bukan alim ulama dan juga bukan ahli hadis, tapi saya mengatakan apa yang ada di dalam jamaah jokam dulu itu suatu penyimpangan yang sangat berbahaya. Mungkin kurang lebihnya demikian. Ada kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.